Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Ibnu Farhan Ramadan, NIM saya 230401010323. Saya dari Prodi Informatika dan pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Cache Memory. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah pengertian cache memory. Cache memory ini merupakan memori yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi yang digunakan sebagai perantara antara RAM dengan CPU. Memori ini digunakan untuk menjembatani perbedaan kecepatan CPU yang sangat tinggi dan kecepatan RAM yang jauh lebih rendah. Sebagai perbandingan, waktu akses memori cache lebih cepat 5-10 kali dibandingkan dengan memori utama. Kemudian cara kerjanya. Cache memori ini bekerja ketika prosesor membutuhkan suatu data. Pertama-tama, prosesor ini akan mencari data pada cache memori. Ketika data yang dicari ditemukan, prosesor akan langsung membacanya dengan nilai yang sangat kecil. Namun, ketika data tidak ditemukan, prosesor akan mencarinya pada RAM. Dari cara kerjanya ini, sudah terlihat bahwa cache memori menjadi jembatan antara RAM dengan prosesor. Cache memori ini bekerja layaknya RAM dengan kecepatan yang lebih tinggi, namun penyimpanan yang jauh lebih kecil juga. Kemudian, ada dua macam cache memori. Yang pertama, cache memori pada internal prosesor. Jenis cache ini memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi dan harganya sangat mahal. Hal ini dapat terlihat pada prosesor yang berharga mahal seperti P4, P3, AMD Athlon, dan lainnya. Semakin tinggi kapasitas L1, L2 cache, maka akan semakin mahal juga dan semakin cepat prosesornya. Kemudian, cache memori di luar prosesor atau di dalam motherboard. Jenis ini masih memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi, namun tidak setinggi cache memori yang ada di internal prosesor, yaitu L1 cache. Semakin besar kapasitasnya, maka akan semakin mahal dan semakin cepat juga untuk cache memori yang ada di motherboard ini. Kemudian, hal ini juga dapat dilihat pada motherboard yang memiliki aneka ragam cache memorinya. Ada yang berukuran 256 kilobit, 512 kilobit, 1 megabit, 2 megabit, dan ukuran-ukuran lainnya. Kemudian ada perbandingan letak yang sangat kentara. Perbedaannya ini ada di L1 cache dan L2 cache. L1 cache ini letaknya ada di dalam prosesor atau menyatu dengan prosesor, atau biasa disebut built-in. Sedangkan L2 cache ini biasanya ada di dekat prosesor. Nah, ini lebih jelasnya. Di sini ada CPU socket. Dan di sini ada L1 cache yang sudah built-in. Kemudian cache memory yang L2 ini ada di dekat prosesor. Oke, yang berikutnya yaitu cache memory level. Cache memory biasanya mempunyai beberapa level yang menunjukkan tingkat kedekatan dengan mikroprosesor. Contohnya L1 cache yang terletak pada chip yang sama dengan mikroprosesor atau built-in. Sedangkan L2 cache adalah cache memory yang merupakan chip tersendiri dan terpisah dari mikroprosesor. Adapun cache L3 yang biasanya terletak lebih jauh dari prosesor dan memiliki kecepatan akses yang lebih rendah jika dibandingkan dengan L1 maupun L2, namun memiliki kapasitas yang lebih besar jika dibandingkan dengan L1 maupun L2 cache. Berikutnya, cache memory level comparison. Di sini ada perbedaan dari L1 cache hingga L1, L2, dan L3 cache. Kita bahas yang pertama yaitu L1 cache. L1 cache ini memiliki ukuran yang paling kecil dengan ukuran 16 kilobyte sampai dengan 128 kilobyte per core. L1 cache ini menjadi yang paling cepat juga yang paling kecil dan berfungsi untuk menyimpan data yang paling sering diakses oleh CPU. Kemudian yang kedua ada L2 cache yang memiliki ukuran lebih besar dari L1 cache, namun tidak lebih besar dari L3. Ukurannya berkisar antara 256 kilobyte hingga beberapa MB per cache dari memory cache per core-nya ini. L2, L2 cache ini ukurannya lebih besar dibandingkan dengan L1, namun lebih kecil dari L3 cache. Namun lebih cepat dari L3 dan lebih lambat dari L1. Kemudian yang terakhir, L3 cache memiliki ukuran yang paling besar. Sebagai contoh, prosesor modern dapat memiliki L3 cache berkapasitas 4 MB hingga 64 MB. L3 cache ini biasanya digunakan bersama oleh semua core dalam CPU atau share core. L3 ini yang paling lambat jika dibandingkan dengan L2 maupun L1, namun masih jauh lebih cepat daripada RAM utama. Kemudian ada yang jadi perbincangan oleh orang-orang yaitu perbedaan antara cache memory dengan cookies. Secara letak, cache terletak di dalam sistem komputer, sedangkan cookies terletak pada peramban web. Cache memory ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan sistem komputer dengan membantu komputer ketika mencari data yang dibutuhkan. Sedangkan cookies digunakan untuk menyimpan informasi yang dibutuhkan pada peramban web. Jadi dari letaknya sudah berbeda. Yang cache memory ini ada di dalam sistem komputer, sedangkan cookies terletak pada peramban web.
Cache memory ini biasanya dihapus secara otomatis setelah beberapa waktu, sedangkan cookies dapat disimpan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kemudian dalam manajemennya, cookies dapat diatur oleh user pada perangkat web. Jadi user memiliki hak untuk menambah, mengedit, ataupun menghapus cookies. Sedangkan cache memory ini biasanya harus dihapus secara manual melalui pengaturan sistem maupun pembersih cache. Berikut daftar pustaka yang menjadi referensi untuk presentasi kali ini. Ada Claude Eka dan jurnal dari Beijing Cache Memory, konsep kinerja peningkatan multiprosesor. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.